pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kumbang 2113. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama Kumbang gak nyapa teman-teman ya, soalnya kemarin sibuk banget, banyak kegiatan di kerjaan, juga kondisi badan yang kurang enak badan kemarin tuh. Jadi ya jarang reading, apalagi sekarang malam itu hujan terus coy. Oke, jadi pada pagi hari ini ya teman-teman udah tahu kan kalau Honda itu udah ngeluarin produk terbarunya di tahun 2021 ini. Siapa lagi kalau bukan Honda CBR 150R versi 2021 ya, yang mirip banget sama CBR 250RR. Wah gila. Aduh, gimana tanggapan teman-teman yang user CBR 250RR? Nah, gimana tanggapannya? Ayo, apakah kalian senang gitu karena adiknya dimirip-miripin sama abangnya, atau malah justru jengkel gitu karena desainnya yang terlalu mirip gitu sama abangnya ya? Ya jadi seolah-olah gitu menghancurkan pasar sendiri atau gimana? Karena kalau saya lihat di akun Instagramnya penggemar otomotif, ya bukan penggemar otomotif lah, maksudnya kalau dari penggemar otomotif sih netral gitu ya. Cuman dari anak-anak ini loh, anak-anak bikersnya sendiri itu, jadi banyak yang merasa apa ya merasa dikecewakan gitu loh, apalagi user 250RR itu banyak yang bilang katanya, wah plagiat ini, nggak ada desain lain kah, malas desain kah atau apa ya, nggak tahu ya, tanya sama insinyur Hondanya aja ya. Cuman kalau menurut saya sih CBR 150R versi 2021 ini ya bisa dikatakan sebagai ini sih alternatif gitu ya, alternatif. Nani? Wow, primitif sekali ya. Jadi anggap aja sebagai ini alternatif gitulah buat teman-teman yang ibaratnya pengen beli CBR 250 tapi uangnya nggak cukup ya, jadi bisa belilah CBR 150R. Oke, kita lanjut untuk pembahasan CBR 150R tahun 2021 ini ya. Yang saya tahu dia ini untuk lampu depan itu sama persis ya, bukan sama persis, maksudnya identik gitu. Kemudian untuk bagian suspensi depan ya, untuk versi 2021 ini sudah menggunakan upside down ya, dengan piston yang lebih besar daripada abangnya CBR 250R, dan itu membuat apa ya, membuat stabilitasnya CBR 150R yang baru ini lebih asoy gitu kalau misalnya ada lubang atau polisi tidur di jalan. Kemudian untuk kaki-kakinya ya itu aja sih sepertinya, dari upside down-nya aja yang aku lihat ganti. Kemudian pelek masih sama ya. Nah, saya lihat si pelek masih sama. Kemudian disc brake-nya menurutku sih terlalu apa ya, kurang jos gitu ya. Mungkin kalau misalnya buat nanti ya kawan-kawan yang beli CBR 150 versi baru ini, mungkin disc brake bagian depannya itu bisa diganti dengan PSM atau apa yang sekiranya lebih kekar gitu. Soalnya kalau kayak gini tuh kelihatan kayak apa ya, kayak kurus gitu kan.
Sayang soalnya kan suspensinya udah upside down, tapi disc brake-nya nggak mau gelok gitu loh. Terus kemudian dari segi mesin, setahu saya ya, dari pengamatan para blogger-blogger terkenal yang saya ikutin, untuk mesin masih menggunakan mesin yang sama, hanya ditambahkan power sedikit. Yang beda itu dari Saber terbaru ini adalah dia sudah menggunakan slipper clutch sama seperti New R15 V3 dan juga New R25 dari Yamaha. Terus ya untuk di kelas 150 cc ya nambah saingan lah. Nambah saingan ya, si Kumbang teh Saber yang lama aja udah masih ada gitu, maksudnya ya masih ada. Ini Saber yang terbaru sudah rilis lagi ya, makin ketat lah persaingan di kelas 150 cc ya. Ya intinya sih kalau menurut gue ya, kalau misalnya saya nanti beli, tapi kayaknya sih enggak sih, soalnya masih betah gitu sama R15 saya ini, masih betah. Jadi mungkin ini seandainya ya, hanya seandainya kalau misalnya saya beli Saber 150 yang terbaru ini, yang pertama akan saya ubah itu jelas cakramnya. Cakram depan itu saya ganti lah pakai PSM lah pokoknya, jadi biar kekar ya. Kemudian yang kedua adalah jelas knalpot. Knalpot standar ngantuk coy. Dan kemudian ya posisi stangnya mungkin masih upper yoke ya, cuman mungkin kalau upper yoke-nya mungkin tetap ya dipasang seperti itu aja, nggak diubah menjadi under yoke, soalnya kelihatannya reading style-nya Saber 150R ini nyaman. Nani? Wah, banjir guys. Mau kerja ini baju malah sini pasang. Hati bu, nyiprat mbak orang. Mau saya cipratin si bu teh biar mandi di jalan. Pelan-pelan apa orang-orang ini? Cipratin lo, ngamuk. Tolong yang mobil ngalah dulu lah sama motor ya. Wah, kayak di Jakarta anjir. Dalam banget. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Kemana ini? Woi, parah sih. Kenapa tadi nggak lewat Tanjung Pura aja ya? Aduh, nggak apa-apa lah, biar motor bersih ya coy. Ini bahaya nih mobil ini, merasa nggak kena cipratan kan dia bawa mobil kenceng-kenceng dikit. Masih ada yang
datang pakai mobil kan, laju-laju dia, nggak mikirin orang yang kena cipratan airnya yang pakai motor nih. Oke, sepertinya sudah. Wah, baru kali ini coy lihat di Gajah Mada pasangnya sampai kayak gitu ya. Oke lah, jadi ya intinya setelah Saber 150R terbaru ini rilis ya, sepertinya masih apa ya, banyak yang belum puas gitu loh, apalagi user Saber 2,5. Cuman dari pihak Honda sih ya, sebenarnya tidak mempermasalahkan selagi jumlah pasar mereka itu, Honda itu masih lebih tinggi daripada Yamaha ya. Jadi ya percuma aja lah mau bilang kecewa karena desainnya mirip Saber 250, ya nggak akan ngaruh coy. Yang penting mah pasar Honda masih di atas, jadi ya bodo amat. Ya intinya seperti yang sering saya bilang lah ya, ya jadi orang itu harus tetap mensyukuri apa yang sedang dimiliki sekarang ya, karena orang lain itu ada ya mas yang pengen punya sama yang kamu punya sekarang. Kalau sekarang punya Saber 250 tapi desainnya 100 apa dipakai sama 150 yang baru, nggak apa-apa, yang penting Anda punya. Karena yang beli 150 itu kan ya ibaratnya dia pengen punya yang 250 tapi uangnya nggak cukup. Dan sementara untuk yang 250 nggak usah berkecil hati lah, dari tenaga aja udah pasti beda, dari suara juga pasti beda. Jadi tenang aja bro, karena saya juga itu ya fansnya Saber 250 RR lah, yang sebenarnya tahun ini juga ya tekad saya pengen beli itu juga gitu, pengen beli Saber 2,5. Ya doain aja lah, mudah-mudahan bisa kebeli tahun ini ya. Dan saya tuh nggak minder sama sekali ya, nggak minder sama sekali meskipun desainnya sama dengan Saber 150. Kalau nanti di jalan dibilangnya, oh ini Saber 150 yang baru ya, saya bodo amat, saya geber. Dari suaranya aja udah pasti beda. Oke, jadi buat teman-teman tenang aja lah, namanya persaingan otomotif itu udah biasa. Orang dulu aja tuh Saber 150 yang versi Thailand aja itu, yang 150 sama versi 250 aja nggak bisa dibedain malahan, apalagi sama-sama satu silinder kan. Jadi ya intinya harus tetap bersyukur ya, jadi orang ya harus tetap bersyukur karena semuanya nih ya adalah rezeki ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kalau kita sudah sampai di markas saya ya, udah dekat sama markas. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya sampai detik ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.